Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 30. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Dari pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 30 yang menyajikan 2 perikop tentang rencana jahat orang-orang Yahudi ayat 12 sampai 15 dipindahkan secara rahasia oleh kepala pasukan kepada Gubernur Felix ayat 16 sampai 30. Ayat 12 sampai 15 menggambarkan komplotan orang Yahudi yang melawan Paulus. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Siasat jahat dalam ayat 12 sampai 15 menyatakan kepalsuan dan kebencian setani dalam para agamawan Yahudi yang munafik. Dalam ayat-ayat ini kita melihat betapa hebatnya orang-orang Yahudi dalam membenci Paulus. 40 orang yang membentuk komplotan itu mungkin adalah orang-orang muda. Mereka datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata,
kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu sekarang hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Dalam bahasa aslinya, kalimat kami telah mengikat diri dengan sumpah adalah kami telah mengutuk diri kami dengan kutukan. Ini berarti bahwa mereka terikat di bawah sumpah dan tidak dapat melanggar sumpah mereka. Ini adalah ungkapan yang sangat kuat, seolah-olah ke-40 orang yang berkomplot itu berkata bahwa jika mereka tidak dapat membunuh Paulus, maka mereka tidak mau hidup lagi. Kelihatannya orang-orang yang berkomplot melawan Paulus bermaksud membunuhnya dalam waktu 24 jam. Rencana mereka adalah menyerang Paulus secara tiba-tiba sewaktu ia dibawa kepada imam-imam kepala dan tua-tua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pasal 23:16 sampai 24 ayat 27, kita melihat bahwa Paulus dipindahkan kepada Felix, gubernur Romawi di Kaisaria. Menurut pasal 23:16 sampai 25, pemindahan ini dilaksanakan secara rahasia. Kisah Para Rasul pasal 23:16 sampai 18 mengatakan, akan tetapi kemenakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan masuk untuk memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak muda ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Apa yang tercatat di sini juga memperlihatkan kedaulatan Tuhan yang secara diam-diam menyelamatkan hidup Paulus. Ketika kepala pasukan Romawi mendengar komplotan yang melawan Paulus, yang memakai kuasa dan hikmatnya untuk mengirimkan Paulus dari Yerusalem ke Kaisaria, di mana gubernur provinsi Yudea berada. Mengenai hal ini, ayat 23-24 mengatakan, kemudian kepala pasukan memanggil 2 orang perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggangan untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada gubernur Felix. Prajurit-prajurit yang bersenjatakan lembing ini mungkin adalah tentara-tentara pelempar, penjepret bersenjata ringan. Felix yang kepadanya Paulus dibawa dengan selamat adalah gubernur Romawi di provinsi Yudea. Kepala pasukan Romawi memakai kekuasaannya sedemikian rupa sehingga ia menyuruh 200 orang prajurit, 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak untuk memindahkan Paulus dari Yerusalem ke Kaisaria. Orang-orang yang berkomplot melawan Paulus tidak pernah membayangkan bahwa kepala pasukan Romawi akan melakukan tindakan demikian. Mereka berharap membunuh Paulus pada hari berikutnya. Tetapi pada malam itu, kepala pasukan Romawi mengirimkan Paulus keluar dari Yerusalem di tengah-tengah pengawalan 470 prajurit. Di sini kita kembali melihat kedaulatan Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang telah kami baca, Tuhan, sungguh menggambarkan bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Tuhan, di mana di dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Engkau menyelamatkan nyawa Paulus, Tuhan, sehingga Rasul Paulus bisa merampungkan tulisan-tulisannya untuk melengkapi firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus juga adalah saksi-Mu yang hidup. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup dia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sama yang kami percaya hari ini. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan, ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk hidup, biarlah kami memakai hidup kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami mau membuka diri kami tersusun oleh Dikau, tersusun oleh firman kebenaran. Tuhan, penuhilah kami dengan diri-Mu.
Sehingga kami hidup dimanapun kami berada, Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu yang mengekspresikan Engkau, Tuhan, yang menyatakan Engkau, sehingga banyak orang melalui kami, melalui kesaksian kami, mereka juga percaya kepadamu. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.